Oke, berjumpa lagi di channel RPG Martinius. Kali ini aku ingin menjawab pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Bisa gak sih bahwa kita ini membuat game tanpa harus melakukan coding atau programming gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang aku pengen membuat game ini, tapi ternyata teman-teman belum punya atau belum menguasai bahasa pemrograman apapun ya. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita membuat game tanpa coding? Nah, ini menarik ya. Jawabannya aku tegasin di sini, bisa teman-teman. Ya, bisa. Kita bisa membuat game tanpa coding. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau kita pakai untuk membuat game tanpa coding itu yaitu dengan sebuah software yang bernama RPG Maker, teman-teman. Nah, kali ini aku mau nerangin RPG Maker seri yang MV ya. RPG Maker itu adalah software dengan seri yang cukup banyak. Nah, seri terakhir yang tersedia yaitu RPG Maker MV. Nah, di sini aku mau mulai dengan pengenalan dahulu ya tentang software ini. Oke. Jadi apa itu RPG Maker MV? RPG Maker MV adalah sebuah software yang memungkinkan kita untuk membuat game dengan sangat mudah ya. Seperti hanya menempelkan karakter yang kita buat, menempelkan material-material yang ada di dalam game itu dengan hanya meletakkan begitu saja tanpa melakukan scripting atau coding yang rumit gitu ya. Karena semua yang kita ingin lihat untuk bisa dimainkan di game itu akan bisa kita lihat saat pembuatannya, proses pembuatannya begitu. Jadi akan sangat dimudahkan karena software ini benar-benar sangat powerful. Oke, teman-teman, mungkin itu aja soal pengenalan awalnya. Sekarang kita akan mulai melakukan pengenalan antarmuka ya. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman pengen tahu dimana caranya mendapatkan software ini ya, software ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar ya. Yang gratis adalah seri trial ya. Kita tahu kalau seri trial itu biasanya ada tenggang waktunya, tidak bisa dipakai seterusnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Software ini teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah. Di sana ada video gimana caranya mendapatkan software ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah mempunyai software ini, kita akan lanjutkan ya dengan pengenalan antarmuka. Tentunya teman-teman harus menginstal dulu softwarenya. Nah, setelah terinstall nanti akan ada shortcut yang teman-teman bisa buat. Nah, tentunya harus memastikan dulu bahwa teman-teman sudah menginstal Steam dan juga sudah menginstal RPG Maker MV-nya ya. Karena begitu di double klik, nanti RPG Maker ini juga terhubungnya ke Steam yang kita install ya. Nah, setelah login ke akun Steam, baru teman-teman baru bisa memakai aplikasi ini. Nah, setelah terbuka, ini halaman pertama yang akan kita dapatkan seperti ini. Di sini seperti kebanyakan software ya, di sini ada menu file, membuat project, membuka project, dan ada menu-menu lain. Oke, menunya sangat sederhana ya, simple dan mudah dimengerti menurut saya, dan teman-teman pastinya akan mudah untuk mengerti. Ini adalah menu utamanya, masih kosong dan belum ada dokumen apapun. Pertama yang kita harus lakukan untuk bisa memakai software ini adalah membuat project, teman-teman. Caranya membuat project yaitu dengan cara klik file, new project. Nah, di sini teman-teman akan diwajibkan untuk mengisikan nama projectnya. Nama project ini akan dipakai seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah project
dengan nama tertentu atau judul game tertentu, sebaiknya itu dipakai dari awal ya, supaya karena nama ini selama pengerjaan pembuatan game ini tidak akan bisa dirubah lagi ya. Oke, kita akan namai project ini namanya project tutorial ya. Teman-teman boleh memakai nama lain yang teman-teman suka, tentunya yang teman-teman ingat. Nah, untuk game title atau judul gamenya itu bisa teman-teman isi judul gamenya, dan ini bisa dirubah sewaktu-waktu, jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk salah menuliskannya yang di bagian ini. Aku bikin seperti ini ya, supaya nanti aku tunjukin bahwa game title ini nantinya bisa dirubah. Oke, namanya game titlenya tutorial 1. Nah, untuk tempat penyimpanannya teman-teman bisa pilih, atau kalau teman-teman ingin secara otomatis atau default bisa langsung di OK saja, karena nanti akan disimpan ke documents games ya, foldernya seperti itu, di OK. Nah, di sini teman-teman harus diwajibkan untuk menunggu, di mana software ini akan melakukan pengkopian aset awal ya. Jadi dalam proyek itu sudah disediakan berbagai macam aset, atau bisa dibilang kayak seperti gambar, suara, karakter, dan segala macamnya. Itu aset awalnya sudah tersedia secara default ya, secara default atau bawaan dari project itu sendiri. Nah, nantinya aset-aset ini bisa ditambahkan atau mungkin bisa dikurangi juga kalau teman-teman tidak membutuhkannya. Yang jelas pada awal pembuatan project ini yang akan dilakukan, yaitu kita akan diberi aset-aset awal. Baik, ini halaman pertama yang kita dapatkan setelah membuat project ya teman-teman. Pertama aku ingin nerangin soal menunya ya. Menu di sini, menu dari atas dulu. Yang pertama ini pembuatan project sama seperti file new project tadi. Yang kedua ini open project ya, untuk membuka project. Yang ketiga untuk men-save project. Yang gambar gunting ini adalah untuk mengkat objek yang ada di ini, kita menyebutnya kanvas ya. Jadi bagian ini aku terangin dulu, yang bagian ini kita menyebutnya kanvas. Kemudian yang bagian kiri, bagian atas ini kita sebut palet. Terus bagian yang bawah ini kita bisa sebut sebagai map list ya, map list. Karena di sini nanti akan kita bisa membuat map baru ya. Nah, map baru itu bisa kita gambar di kanvas ini ya, dengan menggunakan palet yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk mengkat objek yang ada di kanvas, kemudian mengkopinya dengan menu ini, atau lebih gampangnya sebetulnya bisa Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Kemudian ini untuk berbalik. Nah, mulai dari sini ini adalah menu spesifik yang bisa kita gunakan di software ini ya. Yang pertama, secara default tombol ini akan hidup, jadi ini bisa diganti seperti ini, diklik. Diperhatikan bahwa kalau aku klik di sini akan muncul garis-garis yang aku sebut grid ya, kita menyebutnya grid. Nah, grid itu untuk apa? Grid ini untuk menunjukkan kotakan-kotakan yang bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Jadi untuk yang awal ini bisa teman-teman sorot
nanti ada tulisannya map. Nah itu maksudnya adalah ini untuk mode penggambaran map atau peta ya. Mode penggambaran ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk teman-teman bisa pilih misalnya air ini ya. Di palet air ini kita bisa pilih, kemudian kita bisa gambarkan saja di sini. Ini kan ada gambar pensil ya. Dan kotakan ini akan membuat kita bisa kayak menggambar gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau diklik, ditarik garis gitu, seperti kita menggambar. Oke. Nah, seperti ini. Kalau mau menghapus bagaimana? Nah, kalau mau menghapus ya tinggal ditumpuk saja teman-teman. Kita kalau mau menghapus tinggal ditumpuk pakai ini rumput ya. Jadi kita pakai rumput, palet yang rumput yang ini, terus kita gambar lagi aja seperti ini. Nah seperti itu. Oke. Nah untuk menggambar peta ini atau map di kanvas itu kita bisa menggunakan mode pensil, mode kotak, mode lingkaran, atau fill. Nah, ini satu-satu akan aku tunjukin ya secara singkat. Untuk kotakan itu kita bisa drag teman-teman. Drag itu kayak membuat sebuah area kotak tuh. Contohnya seperti ini. Kita klik, kita tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan, jebret. Nah, langsung terjadi sebuah kolam di sini ya. Nah, untuk yang lingkaran seperti apa? Lingkaran seperti ini, sama, tapi nanti bentuknya akan melingkar. Nah, beda kan? Dia cenderung melingkar seperti itu, teman. Nah, kalau untuk yang fill ini, dia akan melakukan penggambaran semuanya teman-teman. Contohnya seperti ini. Bagian yang kita pilih ini akan tergambar semuanya dengan palet yang kita pilih. Contohnya aku ingin ganti ya yang gunung coba. Nah ini gunung ya. Kalau aku klik di sini dengan mode fill ini, jepret. Nah semuanya akan terisi ya dengan gunung ya. Begitu juga kalau aku klik di sini, nah langsung terisi semua teman-teman. Nah gimana cara baliknya? Kita mengembalikannya tinggal pakai ini aja, 1, 2, 3. Oke, itu ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir ini fungsinya untuk menambahkan efek bayangan ya. Contohnya kayak gini. Nah ini kalau ada sebuah, ini untuk bayangan, jadi area ini akan terlihat lebih gelap seperti itu ya. Oke, itu untuk penggambaran petanya seperti itu teman-teman. Jadi mode map ada beberapa tipe mode penggambaran yang bisa kita pakai, yaitu pensil, kotak, lingkaran, dan juga fill, dan juga yang ini untuk shadowing ya, atau membuat bayangan. Kemudian ini fungsinya untuk zoom in, ini fungsinya untuk zoom out, zoom in. Nah ini fungsinya untuk mengembalikan ke posisi semula, seperti itu. Kemudian yang ini fungsinya untuk membuka database, teman-teman bisa lihatnya nanti. Kemudian ini adalah plugin manager, sound test, jadi berbagai macam sound bisa dites di sini. Kemudian ini adalah pencarian event. Nah itu nanti akan aku terangkan di video lain ya, soal detail dari fungsi tiap menu ini. Tapi setidaknya teman-teman sekarang sudah tahu ya sedikit gambaran tentang menu utama ini, bagaimana cara memakainya ya. Nah di sebelah kiri ini kanvas ini ada berbagai macam tab ya yang bisa kita pilih. Tab
A, tab B, tab C, dan tab R. Nah, nanti fungsinya apa akan dibahas juga di lain kesempatan ya. Nah, untuk yang setelah map itu yang kedua adalah mode event. Nah, mode event itu apa? Mode event adalah mode dimana kita bisa membuat event, teman-teman. Event itu apa? Di sini kalau kita lihat di sini, ini adalah karakter utama kita, teman-teman. Karakter awal kita yang bisa kita kendalikan saat memulai permainan ya. Nantinya seperti itu. Nah, karakter ini itu bentuknya adalah disebutnya event, teman-teman. Kalau misalnya aku klik kanan ya di sini, kemudian aku membuat satu event, misalnya treasure, jebret. Nah, ini langsung kita bisa membuat kotak hadiah atau kotak harta karun gitu ya. Isinya bisa kita isi pakai item, gold, senjata, ataupun armor gitu ya. Sangat mudah sekali. Kita bisa isi misalnya 100 gold atau item. Nah, item itu ngambilnya dari mana? Ini akan diambil dari database, teman-teman. Jadi itu soal database nanti juga akan aku terangin di lain video. Nah, soal weapon itu semua ada di database, teman-teman. Nah, sementara aku terangin dulu bahwa cara pembuatan event ini cukup mudah. Setelah kita mengerti menu utama ini, kedua yang paling penting kita tinggal save aja karena projectnya sudah jadi kita tinggal save. Tidak akan ditanya untuk di save sebagai apa karena di awal tadi kita sudah membuat project. Nah, segala sesuatu yang kita save di sini adalah akan masuk ke project itu ya. Oke, kalau begitu kita coba mau tes ya, tes gamenya dulu. Nah, gimana cara ngetesnya? Bagusnya di sini adalah kita bisa melakukan pengetesan, teman-teman. Jadi tinggal diklik game playtest ini, teman-teman akan bisa mengetes gamenya. Agak lama ya loading. Oke, jika betul nanti akan keluar pop-up aplikasi gamenya yang kira-kira nanti seakan-akan sudah jadi gitu, padahal ini game yang belum jadi, tapi karena namanya juga tes ya. Nah, ini teman-teman, di sini bisa kita lihat nama projectnya, tutorial 1. Oke, seperti ini, udah ada suaranya, udah ada menunya, nama judulnya, seperti itu ya. Kita mulai ya, coba kita mulai. Nah, di sini kita bisa mengendalikan karakternya dengan diklik saja, dia akan jalan sendiri. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan tombol anak panah di keyboard teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, naik, turun, kanan, kiri. Nah, ini event yang kita buat tadi, teman-teman. Event ini bisa kita klik. Nah, sebentar ya, kita pastikan dulu ya bahwa gold kita masih 0 ya. Kita bisa lakukan lakukan pencet klik kanan atau klik tombol escape. Teman-teman akan mengakses menu. Nah, di sini terlihat ya bahwa goldnya 0, menandakan kita belum punya gold sama sekali. Lalu kita akan coba ambil kotakan ini ya, teman-teman. Nah, di sini tuliskan
100G were found. Oke, kita cek apakah benar kita mendapatkan 100G tadi. Nah, kalau dilihat di sini betul ya, kita memiliki 100G sekarang. Oke, itu untuk playtestnya, dan kira-kira sepertinya cukup untuk pengenalan software ini di awalnya. Nah, nanti setelah video ini juga akan diterangkan berbagai macam hal. Pastikan teman-teman subscribe channel ini untuk bisa mengikuti serial setelahnya, dan juga like jika teman-teman suka, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Atau mungkin teman-teman juga punya pertanyaan tentang apapun di seri atau video kali ini, yang berhubungan dengan seri video kali ini, teman-teman bisa komen di bawah. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.